Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudio Nanda Wijaya, mahasiswa aktif program studi akuntansi semester 1 Universitas Bunda Mulia. Pada video kali ini, saya akan menjadi juru bicara untuk proses lobbying. Selamat menyaksikan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, yang terhormat Bapak Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial, yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, yang terhormat Bapak Suryo Utomo selaku Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, yang terhormat Bapak Gento Sumarta selaku pemilik perusahaan Atta Arista Indo atau Sensi, dan juga sebagai perwakilan dari PT Arista Latindo. Pertama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya yang Ia berikan sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Claudio Ananda Wijaya selaku juru bicara dan perwakilan dari perusahaan Sensi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai performa perusahaan selama masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi seputar tentang topik yang akan dibahas siang hari ini. Di kala pandemi, terjadi kegiatan di sektor bidang kesehatan mengalami masa terombang-ambing. Mengapa demikian? Banyak orang di luar sana mengira perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mengalami keuntungan yang melimpah. Namun, pada nyatanya perusahaan kami mengalami kesulitan. Pandemi sangat mempengaruhi pendapatan di berbagai perusahaan. Tidak banyak perusahaan yang dapat bisa bertahan dan meneruskan usaha mereka di kala kondisi sekarang. Dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, namun permasalahan yang dialami oleh tiap perusahaan adalah kurangnya bahan baku yang mereka dapatkan untuk dapat memproduksi berbagai alat kesehatan. Salah satunya adalah masker. Penyebab terjadinya keterlambatan dalam bahan baku adalah yang pertama, kemerosotan modal, yang kedua adalah beratnya tanggungan pajak. Akibatnya, perusahaan kami mengalami penurunan performa dalam memproduksi. Berikut adalah kondisi di mana perusahaan kami mengalami kekurangan bahan baku. Pabrik yang memproduksi masker untuk kebutuhan medis ini berada di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Pabrik milik PT Jaya Mas Medica ini merupakan salah satu pabrik masker yang berada di Jawa Timur. Rata-rata dalam sehari pabrik ini mampu memproduksi masker bedah sebesar 1 juta lembar. Sementara untuk masker N95 rata-rata mencapai 10.000 lembar. Tak hanya memproduksi masker, pabrik ini juga memproduksi pakaian khusus untuk para dokter bedah. Alat pelindung diri tersebut biasanya juga dipakai untuk penanganan pasien COVID-19. Kendati demikian, minimnya bahan baku dari impor menyulitkan pabrik untuk memproduksi seperti biasa. Direktur Operasional PT Jaya Mas Medica mengatakan, kapasitas produksi yang biasa mencapai 1 juta kini terpaksa diturunkan hanya 300.000 buah saja. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hal ke depan yang harus kita lakukan agar kami bisa meningkatkan performa perusahaan kami, serta kita juga dapat menolong dan melindungi orang di luar sana dari pemaparan COVID-19, serta kembali meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan kami pun mengusulkan agar pajak untuk mengajukan kegiatan jual beli bahan baku agar dihilangkan. Demi membantu kami dapat mencari bahan baku untuk kegiatan produksi serta meringankan beban para pembuat bahan baku tersebut. Selain itu, apabila usul kami diterima dan dipertimbangkan, kami akan memberikan penurunan harga pada harga masker serta pada alat APD lainnya, agar bisa dapat membantu masyarakat dan membantu program pemerintah untuk mengurangi dan memberantas kasus COVID-19 di Indonesia. Langkah ini
adalah langkah yang sangat efektif untuk di masa sekarang. Karena masyarakat bisa menilai bahwa pemerintah masih peduli akan rakyatnya dan tidak angkat tangan di kala pandemi sekarang. Lalu, perusahaan kami juga bisa dapat meningkatkan performa perusahaan kami. Semoga solusi yang kami sudah usulkan ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Bapak atau Ibu Dewan Menteri dan perusahaan kami juga, serta dapat segera mungkin dijalankan dan dapat membawakan perubahan yang baik bagi negeri ini dan perusahaan kami juga, dan juga serta dapat melawan virus COVID-19 yang merajalela. Sekian atas penyampaian yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baby I'm sorry 너와 있어도 난 lonely 사랑하긴 내가